Alisa, Bella, ini kan hari Minggu, ayo ibadah. Oh iya dok, dan waktunya nih. Yuk kita beribadah. Hai teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Yuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Benar sekali, oleh karena itu jangan sambil bermain HP ataupun mainan lainnya. Oh iya, jangan sambil makan, tiduran, atau ngobrol juga ya. Yuk bang, let's go! Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yuk teman-teman, kita nyanyi bersama. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku katakan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Yuk teman-teman, ikutin gerakannya. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab
ku sembah. Yesus, 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 Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kau yang ku sembah. Ku bawa hidupku ini, pulihkanlah hatiku. Ku berikan hidup ini, jadikan ku Allahmu. Mari kita panggil namanya Yesus. Yesus, 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 Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kau yang ku sembah. Ku bawa hidupku ini, pulihkanlah hatiku. Ku berikan hidup ini, jadikan ku alatmu. Yesus, 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 Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kau yang ku sembah. Ku bawa hidupku ini, pulihkanlah hatiku. Ku berikan hidup ini, jadikan ku Allahmu. Ku berikan hidup ini, jadikanku Allahmu. Shalom adik-adik, apa kabarmu? Pasti sehat selalu ya. Kak Juli, kakak-kakak selalu berdoa buat kalian. Tuhan pasti ngelindungin kalian dan jagain kalian. Tetap tinggal di rumah, jangan lupa baca Alkitab dan selalu berdoa. Dan juga baca Kids Devotion ya. Oke, sekarang Kak Juli akan cerita firman Tuhan yang berjudul mengumpulkan harta di surga. Amin. Mengumpulkan harta di surga seperti apa ya? Nah, dengan cerita kakak ya, adik-adik, mengumpulkan harta di surga itu pertama, itu merupakan kehendak Tuhan. Yuk kita lakukan kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, mari yang kita cari adalah harta untuk di surga. Bukan harta duniawi.
Amin. Harta di surga kayak apa ya? Bisa dengan perbuatan kita dan sikap kita dan buah yang kita hasilkan dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, itu adalah harta. Jadi adik-adik, Tuhan berkehendak bahwa kita itu berbuah. Artinya Tuhan berkehendak kita menghasilkan sesuatu, yaitu harta untuk di surga. Nah, kedua, Tuhan ingin kita mengasihi Dia dan tidak ada yang lain. Maksudnya begini, maksudnya jangan kita mengasihi dua Tuhan. Satu Tuhan, satu lagi uang. Nggak bisa. Tuhan bilang jangan mencintai uang, karena kita mencintai uang itu adalah akar segala kejahatan. Jadi sikapnya pasti akan jadi jahat. Orang pengen kaya, ada yang dengan cara menipu, curang, bahkan ada yang cara dengan berbuat jahat, dengan merampok, mencuri, dan menindas. Nah, itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita punya harta di dunia, tapi Tuhan Yesus adalah yang paling utama, sehingga kita tidak dikendalikan oleh harta dunia. Nah, adik-adik mulai ngerti ya, harta di dunia itu memang baik, tetapi jangan kita diperbudak oleh harta duniawi. Nah, Kak juga akan cerita dengan sebuah ilustrasi gambar, ini tentang rakun. Tahu rakun ya, itu sebuah seekor binatang ya seperti musang begitu ya. Nah, ini keluarga rakun, kelompok rakun dan dunia rakun ya. Nah, mulai cerita ya. Nah, dengerin kakak, perhatikan baik-baik, ini sebuah ilustrasi. Jadi di sebuah hutan, kumpulan keluarga-keluarga rakun, kelompok-kelompok rakun, itu ada dua sahabat bernama Roscoe dan Rocky. Roscoe punya adik perempuan yang dia sangat sayangi, sangat dia suka jagai. Mereka tinggal di sebuah desa, di banyak rakun-rakun, ada rumahnya. Mereka di pinggir sungai, mereka tinggal dengan tenang, makmur, dan juga banyak makanan di sana. Dan di desa rakun itu ada sebuah bukit tinggi. Di bukit tinggi itu ada rumah besar sekali, dan itu ada rakun yang paling kaya yang bernama Tuan Richard. Tuan Richard itu dia kaya karena dia suatu hari dia menemukan banyak emas di sungai, dan dia kumpulin emas-emas itu, dan dia akhirnya jadi kaya raya. Dia bikin rumah yang sangat besar, halaman yang sangat luas, dan ditanami tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran untuk keperluan dia, dan dia sangat kaya. Suatu hari, desa rakun itu mengalami bencana. Ada badai yang sangat besar, terus juga di sungai itu, sungainya mulai meluap, dan akhirnya sungai meluap, badai datang, semua menghancurkan desa itu. Rumah-rumah hancur, semuanya hancur. Akhirnya penduduk-penduduk rakun itu mereka berusaha menyelamatkan diri. Mereka ninggalin rumahnya, mereka ninggalin pakaiannya, mereka ninggalin bahkan makanannya. Hanya rumah Tuan Richard aja di atas bukit yang aman dan tidak kena badai. Akhirnya mereka kembali ke desanya, mereka lihat semuanya sudah hancur berantakan. Akhirnya mereka penduduk desa berusaha memperbaiki yang bisa diperbaiki. Tapi hari sudah mulai malam, mereka perlu tidur. Dan ketika mereka tidur, mereka semuanya tidur di tempat terbuka karena udah nggak ada alasnya. Mereka tidur kedinginan. Akhirnya Roscoe dan Rocky berkata, yuk kita ke rumah Tuan Richard. Kita minta pertolongan dia, siapa tahu dia peduli sama kita yang kena bencana ini. Akhirnya Roscoe dan Rocky naik mendaki ke bukit,
ke rumahnya Tuan Richard. Tok, 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 tok. Permisi Tuan Richard, permisi. Akhirnya Tuan Richard buka pintu cuma sedikit. Ada apa? Ngapain kalian kesini? Tuan Richard, kami ngalami bencana, kami kehilangan harta, kami boleh gak minta tolong? Kami butuh selimut-selimut untuk kami bisa tidur. Karena semua harta dan bahkan makanan pun kami hilang. Richard membahas itu kasar. Untuk apa aku bantu kalian? Terus aku dapat apa kalau bantu kalian? Gak ada. Kalau gitu aku tidak mau bantu kalian. Pergi sana. Dan pintu ditutup. Mereka, Roscoe dan Rocky itu kaget. Kok jahat sekali ya? Kok dia tidak peduli kepada kita yang mengalami bencana? Ya akhirnya Roscoe dan Rocky punya ide, yuk kita ke desa Rakun lain yuk. Mungkin mereka bisa menolong kita. Akhirnya mereka pergi ke desa lain. Ternyata di desa itu desa yang miskin, desa yang kurang baik gitu. Tapi waktu mereka ke sana, orang-orang penduduk desa yang miskin itu tahu kalau Roscoe Rocky ini adalah orang penduduk desa yang desanya sedang mengalami bencana. Tahu apa yang terjadi? Semua rakun yang ada di situ menemuinya dan pengen menolongnya. Ada seorang nenek tua yang miskin, dia bilang kepada Roscoe, ambillah selimut ini buat kalian. Wah, si Roscoe lihat ini kayaknya selimut satu-satunya si ibu tua ini. Si ibu tua bilang, pakai aja, kalian lebih membutuhkan sebab kalian mengalami bencana, kami baik-baik aja kok. Wah, semuanya penduduk yang miskin itu membantu, memberikan apa yang mereka punya. Nah adik-adik, ini poin penting. Kita walaupun mengalami keadaan wabah seperti ini, mungkin kita merasa kekurangan, tapi ini yang paling sangat-sangat penting. Tuhan sedang menguji kita, mau gak kita menabur? Menabur bukan karena kita punya banyak, menabur bukan dari kelimpahan yang kita punya, tetapi menabur yang terbaik adalah menabur dari kekurangan kita. Mungkin saat ini kalian bisa perhatikan tetangga kalian, teman kalian yang mungkin jauh lebih membutuhkan. Memang kamu butuh, memang kita butuh. Tapi kalau kita bisa berbuat sesuatu, menabur, memberi kepada orang lain, itu akan diartikan sebagai mengumpulkan harta di surga. Nah, adik-adik kakak lanjutkan ya. Akhirnya ketika mereka kembali dari desa miskin itu, Roscoe dan Rocky ngelihat ada kerumunan ramai di keluarganya Roscoe. Ada apa nih? Ada apa rame-rame nih? Oh ternyata adiknya Roscoe itu lagi sakit keras, lagi mengalami demam tinggi. Mamanya bilang, iya adikmu sedang sekarat. Wah si Roscoe sedih. Wah apa yang kita lakukan nih? Roscoe dan Rocky bilang, yuk kita kembali ke rumahnya Tuan Richard. Kita minta belas kasihan. Kita mungkin aja kalau ada yang sakit dia mau bantu. Siapa tahu dia punya hati yang baik kepada orang yang sakit. Akhirnya Roscoe dan Rocky buru-buru pergi ke Tuan Richard karena dia tahu hanya Tuan Richard yang punya harta yang banyak dan bisa memberi bantuan untuk dia minjem uang untuk beli obat. Ketika sampai di rumah dia ketok-ketok. Tuan Richard, boleh gak tolong kami? Terus dia buka pintu, ada apa? Kalian butuh apa? Kalian ngapain kembali ke sini? Oh, langsung diarahkan, malah Tuan Richard malah mengarahkan sebuah senapan. Pergi, kalau nggak aku tembak kalian. Si Roscoe bilang, Tuan Richard, mohon belas kasihanmu. Aku hanya minjem uang, adikku sedang sakit dan sekarat. Boleh gak supaya aku bisa beli obat, nanti uangnya akan kembalikan. Tidak mau. Si Tuan Richard ini, dia hartanya banyak. Dia bahkan bisa memberi
Dia buat apa dia mengumpulkan harta kalau tidak bisa memberi? Seperti kalian, buat apa kalau kalian punya segalanya kalau kalian tidak mampu untuk memberi? Itu semua sia-sia. Harta benda yang kita punya di dunia pasti akan lenyap, pasti akan hilang, pasti akan rusak. Untuk apa kita menyimpannya? Lebih baik adalah kita bisa memberkati orang lain. Itu namanya mengumpulkan harta di surga. Nah adik-adik, kakak lanjutkan lagi. Akhirnya Roscoe dan Rocky tidak dapat apa-apa dari Tuan Richard. Mau gak mau mereka kembali ke rumah Roscoe. Dan benar, waktu dia sampai ke desa itu, banyak suara tangisan. Mamanya Roscoe juga nangis. Saat dia kembali ke rumah itu, adiknya sudah meninggal. Adiknya sudah tiada karena sakit yang sangat keras dan sekarat. Dan akhirnya adiknya meninggal. Roscoe nangis. Kenapa itu jadi? Wah, Roscoe menangis. Dan akhirnya waktu sudah berlalu. Suatu ketika beberapa malam kemudian badai datang lagi. Tapi badai itu datang dan awan gelap mulai menutupi langit dan halilintar menyambar juga. Dan yang terjadi adalah rumah Tuan Richard itu mengalami bencana. Kilat yang menyambar menerpa rumahnya Tuan Richard. Dan api besar melanda dan menghancurkan rumah Tuan Richard. Roscoe dan Rocky melihat apa yang terjadi. Wah, ternyata ada kebakaran besar melanda rumah Tuan Richard. Dan rumah Tuan Richard habis. Harta bendanya, semuanya, kekayaannya hancur. Dan akhirnya Tuan Richard hanya bisa duduk termenung dan tidak punya apa-apa. Dan Roscoe Rocky melihat dengan kasihan. Nah adik-adik, apa yang ditabur Tuan Richard dituai juga oleh Tuan Richard. Adik-adik, Kak Juli mengajar kita semua untuk ayo kita mengumpulkan harta di surga. Apa hartamu saat ini? Yuk adik-adik, berikan untuk kerajaan surga. Adik-adik, jangan sampai hartamu mengendalikan kamu. Firman Tuhan, ayat hafalan hari ini adalah tentang Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21 yang berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekali lagi, Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah adik-adik, hartamu apa di hatimu? Mainan kah? Uang kah? Games kah? Baju? Sepatu? Tapi adik-adik, jangan sampai harta itu di hatimu dan kamu mikirin terus. Adik-adik, ayo jadikan Tuhan Yesus itu hartamu. Jadikan firman Tuhan itu hartamu. Taruh di hati. Dan kalau kamu menjadikan Tuhan Yesus dan firman-Nya sebagai harta, kamu akan menjadi orang yang paling berbahagia. Sebab kamu sedang mengumpulkan, memiliki harta lebih daripada segala harta. Yuk adik-adik, kumpulkan harta di surga. Yuk sekarang kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kasih-Mu untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengumpulkan harta di surga. Tuhan, aku mau jadikan Engkau, firman-Mu sebagai hartaku. Agar hatiku penuh dengan Engkau ya Tuhan. Hidupku penuh dengan kemurahan-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa, ajar kami untuk bisa menabur, untuk bisa memberi, bahkan memberi dari kekurangan kami. Ajar kami ya Bapak menjadi saluran berkat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Aku berdoa juga buat lingkungan kami, Tuhan, buat tempat di mana kami tinggal, buat semuanya dalam keadaan baik ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, buat kami bisa melalui masa-masa ini ya Bapa, dan kami bisa kumpul lagi di gereja untuk menyembah-Mu bersama-sama. Tuhan Yesus, pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Mari adik-adik angkat dua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih Yesus yang sempurna, dan penyertaan Roh Kudus yang setia terus di dalam kehidupan kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God, now we're gonna pray for Indonesia. Please, peace and healing be over Indonesia so no one else will get the coronavirus and everyone will get healed from the coronavirus and the coronavirus will all stop. God, please bless our president so he can lead the country. Give him more of your wisdom, God, and bless those people out there who are still sick and infected by the coronavirus so they will be safe and they will be healed by your miracles and everything else, so they will know that you're the one true God and more people will know you more. God, now we're gonna pray for all that we have a very good church. God, thank you that please bless all the kakak-kakak and all the leaders of the church. Please bless Pastor Nico, Pastor Johan, and Pastor Betty so they will lead the church well and so they can be healthy and they could still preach more and more about you to many other people, God. God, now we're also going to pray for our families. Please bless our families in this time. Thank you, God, that we have the time. We can have the time now for spending time with our families. And God, please keep us safe in this time. And please stop the coronavirus so we can come back to church and praise you more and more. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom adik-adik. Nah, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan tentang mengumpulkan harta di surga, tadi ceritanya tentang siapa? Si Roski dan Rocky. Adik-adik, saatnya kita membuat kreativitas. Kreativitas kali ini adalah membuat selipan Alkitab. Adik-adik, kita akan membuat rakun. Adik-adik, caranya mudah sekali ya. Di sini kita memerlukan 4 kertas lipat dengan 3 warna yang berbeda. Yang pertama warna pink, orange, dan hitam adik-adik. Tapi kalian boleh menggunakan warna yang sesuai dengan kalian sukai adik-adik. Dan di sini juga menggunakan 2 uang logam, yang satu 500, yang satu 1.000 rupiah ya adik-adik. Juga pulpen, gunting, dan lem kertas adik-adik. Caranya mudah ya, ikutin kakak ya adik-adik. Kita ambil 1 kertas lipat berwarna orange adik-adik. Kita lipat menjadi 2 bagian dengan membentuk segitiga ya adik-adik. Setelah itu seperti ini adik-adik. Lalu setelah itu kita ambil ujung segitiganya adik-adik. Kita lipat ke dalam membentuk trapesium adik-adik. Membentuk trapesium di satu sisinya, lalu kita ambil sisi yang satu lagi, kita lipat lagi ke dalam adik-adik menjadi bentuk diamond. Setelah kita lipat adik-adik, kita buka lipatannya. Nah, di sini kita dapat melihat line garis lipatannya adik-adik. Setelah itu kita ambil ujung segitiganya, salah satu ujungnya aja adik-adik, kita lipat ke dalam lagi sesuai dengan line lipatan yang tadi sudah kita lipat adik-adik. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil salah satu ujung segitiganya, kita tekuk lagi ke dalam, kita lipat lagi ke dalam seperti membuat amplop adik-adik. Nah, akan seperti ini adik-adik ya.
Mudah kan? Ikutin kakak terus ya adik-adik. Kita ambil salah satunya lagi, kita lipat lagi ke dalam adik-adik. Nah, satu sisinya. Nah, kita seperti membuat amplop ya adik-adik, gampang kan? Terus kita buka lagi adik-adik. Nah, di sini ada lainnya lagi, ada garis lipatannya. Kita ambil sisi yang satu lagi adik-adik. Kita masukkan, kita lipat ke dalam adik-adik seperti ini ya. Kita lipat ke dalam. Lalu kita ambil sisi satu lagi. Kita lipat ke dalam sesuai dengan garis lipatan yang tadi kita lakukan adik-adik. Nah, jadi deh selipan Alkitabnya. Gampang kan ya adik-adik? Saatnya yang paling seru adik-adik, kita akan menghias rakun ini. Kita ambil lagi adik-adik kertas yang berwarna orange. Kita ambil pulpen kita untuk mencetak, juga uang Rp500 untuk mencetak ya adik-adik. Kita cetak, kita bikin 2 lingkaran menggunakan cetakan uang ini ya adik-adik. Kita buat satu lagi. Setelah itu kita ambil uang Rp1.000, kita bikin 2 lingkaran menggunakan uang Rp1.000 ya. Kita cetak untuk membuat matanya adik-adik. Setelah itu sudah cetak seperti ini adik-adik, 4 buah lingkaran sudah kita dapatkan adik-adik. Saatnya kita membuat hidungnya adik-adik. Caranya mudah ya adik-adik, kita gambar segitiga untuk membuat hidung si rakun. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu kita gunting deh. Kita gunting mengikuti garis yang sudah kita buat tadi adik-adik. Kita gunting perlahan-lahan, awas ya adik-adik, tangannya jangan kegunting. Buat adik-adik yang masih kecil, kalian bisa boleh minta tolong papa mama kalian untuk mendampingi kalian waktu kalian menggunting kertas ini adik-adik. Setelah kita gunting adik-adik, kita ambil lagi kertas yang berwarna pink adik-adik. Kita buat segitiga di sisi kertas ini adik-adik ya. Kita buat segitiganya yang agak besar karena kita untuk membuat telinganya. Juga satu sisi lagi adik-adik kita buat, kita garis segitiga seperti ini adik-adik. Setelah itu kita membuat heart shape untuk membuat hidungnya si rakun. Nah, setelah kita bentuk seperti ini, kita gunting lagi adik-adik. Awas hati-hati tangannya jangan sampai kepotong ya adik-adik. Pelan-pelan aja, tidak usah terlalu terburu-buru adik-adik pada saat mengguntingnya. Gunting lagi. Nah, setelah itu kita ambil kertas yang berwarna hitam adik-adik. Kita membuat 2 buah lingkaran menggunakan kertas ini untuk membuat matanya si rakun ya adik-adik. Matanya si rakun ada berapa ya adik-adik? 2 ya, seperti mata kita. Lalu kita ambil ujung kertas ini, kita buat segitiga lagi. Tapi kali ini segitiganya tidak usah terlalu besar ya adik-adik, hanya di ujung dan ujungnya adik-adik. Seperti ini ya adik-adik. Habis itu
itu kita gunting lagi. Setelah semuanya jadi adik-adik, kita sudah membuat patternnya. Lalu kita ambil lagi rakun kita. Nah, saatnya yang ditunggu-tunggu yaitu menghias rakun kita. Nah, telinganya jadi deh adik-adik. Setelah telinganya jadi adik-adik, saatnya kita membuat mata. Kita ambil lingkarannya agak kecil tadi, tapi yang kita pakai adalah bagian putihnya ya adik-adik. Lalu kita ambil lingkaran yang berwarna hitam ini. Nah, lingkaran yang hitam ini yang kita kasih lem adik-adik, di belakangnya berwarna putih ya adik-adik. Kita taruh di sisinya, kita membuat mata ya adik-adik. Nah, udah deh satu ya. Dan kita ambil satu lagi lingkaran yang berwarna. Nah, matanya sudah jadi dua ya adik-adik ya. Seperti mata kita ada dua. Lalu kita lem di bagian yang berwarna adik-adik ya. Kita lem semuanya adik-adik. Lalu kita taruh di sini adik-adik. Tempel ya adik-adik di bagian yang segitiga yang ada warnanya ya adik-adik. Kita tempel lagi satunya. Jadi deh dua matanya seperti mata kita ya, ada dua adik-adik. Lalu kita membuat hidungnya adik-adik. Kita ambil kertas segitiga yang ini. Lalu kita beri lem di bagian yang ada warnanya ya adik-adik. Semuanya kita beri lem. Kita taruh di ujung segitiga yang berwarna tadi. Jadi kan hidungnya adik-adik lucu ya. Hidungnya ada satu ya seperti kita. Biar lebih manis lagi kita ambil bentuk heart shape-nya adik-adik. Kita kasih lem lagi di sisi belakangnya ya adik-adik. Lalu kita taruh di atas hidungnya. Nah, cantik kan adik-adik, lucu kan jadinya. Lalu kita ambil dua buah segitiga yang hitam ini, kita tempelkan lagi lemnya adik-adik. Kita taruh di sisi ujung rakunnya ya adik-adik ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ambil satu lagi adik-adik ya. Kita lem lagi ya di sisi belakangnya yang kertas berwarna putih adik-adik. Kita kasih lem lagi. Nah, adik-adik setelah seperti ini lucu ya adik-adik. Lalu kita ambil pulpen adik-adik. Kita hias hidungnya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik, lucu ya kertas selipan Alkitab kita. Caranya mudah kan? Gak susah kan? Juga bahan-bahannya pasti tersedia di rumah adik-adik masing-masing. Kita bisa menggunakan selipan Alkitab ini untuk menandai Alkitab kita adik-adik. Jangan lupa ya, mengumpulkan harta di surga kita harus berbuat baik, membantu. Juga yang terpenting adalah membaca Alkitab. Kenapa kita membaca Alkitab adik-adik? Kita dapat mengenal Tuhan Yesus lebih lagi dengan cara kita membaca Alkitab. Kita baca Alkitab setiap hari adik-adik, itu adalah part yang menyenangkan karena kita sudah ada selipan Alkitabnya adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Kids yang suka serial angkat tangannya. Nah, kita bakalan ada acara spesial nih minggu depan, yaitu serial party. So, jangan lupa siapkan serial favorit kalian dan kita ketemu di Kids Zoom ya. Sampai jumpa.